Mahkamah Konstitusi pada hari ini menggelar sidang putusan gugatan uji materi terkait dengan aturan publikasi hasil survei dan hitung cepat atau quick count pemilu 2019. Kita akan langsung saksikan jalannya sidang tersebut. Telah mengajukan surat kepada Mahkamah yang diterima kepanitraan Mahkamah pada tanggal 12 April 2019 perihal permohonan pencabutan pasal 197 ayat 2 UU 1 2015 sebagai salah satu objek permohonan perkara nomor 25/PU Datar 17 Romawi /2019 bahwa terkait dengan permohonan pencabutan sebagaimana sebagian dari pokok permohonan dimaksud dalam paragraf 3.14.1 rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 15 April tahun 2019 telah menetapkan pencabutan norma pasal 197 ayat 2 UU 1 2015 dalam permohonan pengujian perkara nomor 25/PU Datar 17 Romawi /2019 adalah dapat dibenarkan sehingga norma pasal 197 ayat 2 UU 1 2015 tidak lagi menjadi salah satu objek dalam permohonan nomor 25/PU Datar 17 Romawi /2019. Karena itu, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut norma pasal aku dan menyatakan bahwa norma pasal 197 ayat 2 UU 1 2015 tidak lagi menjadi bagian dalam permohonan nomor 25/PU Datar 17 Romawi /2019. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan substansi atas atau pokok permohonan pasal 449 ayat 2 ayat 5 dan ayat 6, pasal 509 serta pasal 540 ayat 1 dan ayat 2 UU 7 2015. Oleh karena substansi atau pokok permohonan pasal-pasal aku telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah pada tanggal 16 April 2019 bagaimana tertuang dalam putusan nomor 24/PU Datar 17 Romawi /2019, maka terlebih dahulu Mahkamah akan merujuk putusan dimaksud yang berkenaan dengan pengujian norma pasal 449 ayat 2 ayat 5 dan ayat 6, pasal 509 serta pasal 540 ayat 1 dan ayat 2 UU 7 2017. Mahkamah dalam putusan tersebut antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terbidat amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PU Datar 17 Romawi /2012 menyatakan kutipan yang ada pada halaman 63 sampai 74 dianggap dibacakan. 3.16 menimbang bahwa dengan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum permohonan para pemohon aku dan Mahkamah dengan sendirinya menyatakan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon adalah konstitusional, sehingga dengan demikian Mahkamah mempunyai pandangan baru yang berbeda dengan pandangannya dalam putusan-putusan sebelumnya, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9/PU Datar 7 Romawi tahun 2009, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98/PU Datar 7 Romawi tahun 2009, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PU Datar 12 Romawi tahun 2014. Pembaruan pandangan demikian bukanlah tanpa dasar. Hal itu pun telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PU Datar 17 Romawi /2019 yang menyatakan paragraf 318 dan seterusnya dianggap dibacakan. Menimbang bahwa secara substansi isu konstitusionalitas permohonan pengujian yang diajukan oleh para pemohon aku adalah sama dengan isu konstitusionalitas dalam perkara nomor 24/PU Datar 17 Romawi /2019, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas pasal 449 ayat 2 ayat 5 dan ayat 6, pasal 509 serta pasal 540 ayat 1 dan ayat 2 UU 7 2012 sebagaimana tertuang dalam paragraf 3.15 di atas mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan aku. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena baik dalil maupun dasar pengujian yang digunakan oleh para pemohon adalah tidak relevan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2.
Pemohon 1 sampai dengan pemohon 6 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pemohon 7 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 4. Permohonan provisi pemohon 1 sampai dengan pemohon 6 tidak beralasan menurut hukum. 5. Pokok permohonan mengenai pengujian pasal 449 ayat 2, ayat 5 dan ayat 6, pasal 509 serta pasal 540 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-17/2019 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan aku. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon 1 sampai dengan pemohon 6. Dalam pokok permohonan 1 menyatakan permohonan pemohon 7 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon 1 sampai dengan pemohon 6 untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Suhartoyo, Eni Nurbaningsi, Saldi Isra, Idewa Gede Palguna, Wahidudin Adams, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 15 bulan April tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan April tahun 2019 selesai diucapkan pukul 11.23 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Hani Adani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Pembacaan putusan telah selesai dilaksanakan. Salinan putusan bisa diambil di ruangan ini setelah sidang ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.